Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama Bu Hana, pemrograman web dan perangkat bergerak, akan membahas tentang relasi, ya, relation pada native PHP kalian. Gimana caranya nyambungin MySQL database kalian menggunakan dan mengimplementasikannya kepada native PHP. Kemudian nanti jika sempat ya di video yang sama kita akan lanjut ke validasi gitu ya. Kita mulai dengan bismillah. Semoga kita semua pada pertemuan kali ini diberikan berkah ya dan ilmu yang bermanfaat. Baik, lanjut ke materi ya. Jadi di materi ini nanti kita akan menambahkan pada relasi ya. Nanti di sini kita akan menambahkan data siswa ya. Pilihan kelas berasal dari tabel kelas yang bersifat dinamis ya. Nah, nanti kita bikin di dalam siswa ada tabel kelas. Artinya kita juga akan membuat CRUD sebagai data master class ya. Baik, yang selanjutnya pada materi ini kita akan menambahkan tabel kelas ya. Nah, setelah menyalakan XAMPP-nya kalian, nanti kalian silahkan ke browser ya. Seperti ini. Di sini juga Ibu akan menambahkan sebuah tabel kelas ya. Kita bikin tabel kelas. Di sini kolomnya kita buat 3. Tiga kolom ini apa saja sesuai dengan yang ada pada slide ya. Nah, ini ya, ID kelas, nama kelas, dan jurusan. Nah, kita akan bikin dulu yang pertama adalah apa tadi? ID kelas. ID kelas, nama kelas, kemudian yang terakhir adalah jurusan. Untuk ID kelas integer, values-nya 11, nama kelas varchar, values-nya 15. Untuk jurusan varchar juga, values-nya 50. Nah, kemudian yang seperti biasa ya, ID kelas ini kita jadikan primary key dan dia auto increment. Nah, ini ya, index jadikan primary seperti ini ya. Itu saja, kemudian langsung kita save. Nah, setelah di save, sekarang kita punya 3 field ya, ID kelas, nama kelas, dan jurusan, sama kayak di materi ya. Materinya seperti ini, sudah persis sama. Nah, mentranket ya, mentranket tabel siswa, kosongkan tabel teks siswa, tranket. Perhatian, tranket bukan drop ya. Ya, jadi kayak gimana kah caranya? Nah, pertama kita kan barusan udah di tabel siswa ya. Nih, di tabel siswa seperti ini, Ibu recordnya cuman ada 1 ya, karena kemarin udah dihapusin. Ini ada beberapa tab, silahkan kalian pilih yang operations. Nah, setelah di operations seperti ini, kita klik di bawah ya. Kalau di bawah di sini ada empty the table atau truncat ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan truncat ya, seperti ini. Nah, setelah sukses kayak begini, sesuai petunjuk yang ada pada slide, kita akan mengalter tabel siswa ya. Nah, kita alter tabel siswa lagi seperti ini. Nah, sekarang kan sudah kosong ya, di sini tidak ada query record apapun. Nah, setelah kita ke
tabel siswa, kan kita mau mengalter. Nah, kita ke tab structure. Di tab structure ada field class ya, ada field class di sini. Nah, kita akan ganti ya, sesuaikan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mengganti field class ini ya. Field class akan kita ganti menjadi ID class. Kita klik change, kemudian di sini kita tambahkan ID underscore kelas ya, sesuai dengan yang tadi. Kita sesuaikan lagi, tadi berubah type-nya bukan varchar tapi jadi integer. Integer values-nya 11. Seperti ini. Kita save. Nah, di sini sudah berubah ya, ID kelas, integer, values-nya 11. Kemudian langkah selanjutnya sesuai dengan yang ada pada slide adalah kita membuat query SQL mengambil data siswa ya. Nah, ini ditambahkan di mana? Kita akan tambahkan di index.php. Nah, sekarang silahkan kalian beralih ke text editor ya kalian. Nah, silahkan ke index.php. Nah, di sana silahkan kalian tambahkan apa-apa yang ada di slide tadi ya. Yang di slide tadi seperti ini ya. Nah, membuat query SQL mengambil data siswa. Yang biasanya select from siswa aja, sekarang ada tambahan inner join tag class on tag siswa .id class sama dengan tag class.id class. Nah, ini sebelumnya disclaimer dulu ya, Ibu pengen kalian tidak bingung. Kalau yang di slide itu mungkin biasanya kalian sering menemukan di depannya ada T gitu ya. Nah, tapi misalkan field kalian itu nggak pakai T, ya sudah, jangan diikutin ya, karena pasti error gitu, karena yang kalian tidak pakai T. Nah, nanti ada beberapa, kadang suka ada coding yang terlewat seperti ini ya di slide, yaitu ada beberapa yang codingnya masih pakai T gitu di depan nama fieldnya ya, nama database-nya, nama fieldnya. Nah, itu di situ kadang-kadang nama tabelnya kan beda-beda ya, ada T, ada yang nggak pakai. Nah, kalau misalkan kalian dari awal tidak pakai T, ya jangan diikutin gitu ya. Sesuaikan ya, selalu ya, disclaimer-nya adalah sesuaikan dengan nama tabel yang kalian buat sendiri di database kalian. Nah, ini juga sekalian kalian latihan ya, bahwa kalau misalkan kalian coding sendiri gitu ya, dengan nyontek dengan teman, itu pasti ada perbedaan, baik itu dari penamaan tabel, nama field ya, nama record ya, kalau di database seperti ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini di Notepad++ nya kalian atau di editor teksnya kalian, kita akan bikin query ya, seperti ini. Membuat query SQL mengambil data siswa. Nah, kalau yang Ibu seperti ini ya, select all from siswa inner join class on siswa ID class sama dengan class.id class ya, seperti ini. Kita save. Setelah itu langkah keduanya adalah kita lihat lagi di slide materinya. Nah, kita menambahkan di vindex ya. Di vindex kita akan menambahkan seperti ini, nama kelas. Nah, ini juga ya, disclaimer lagi nih. Tadi kalau kalian misalkan pakainya apa, kalau Ibu bukan pakai row ya. Nah, ini beda juga gitu ya codingannya, sesuaikan dengan apa yang ada di awal codingan kalian ya. Baik, selanjutnya seperti yang ada pada slide ya, ini kalian lihat. Di sini kita akan mengganti seperti ini ya. Nah, di sini kita akan ke vindex ya, karena adanya itu ada di vindex ya, yang nama kelas. Nah, di sini Ibu akan mengganti ya yang ini. Nah, yang kelas kita ganti saja, kita hapus. Nah, ini karena Ibu menaruh kelasnya itu setelah field jenis kelamin ya, seperti ini. Yang di awal seperti biasa adalah ini foto ya. Nah, kita save. Jadi yang tadi nama kelas ini ya,
nama kelas ini adalah nama field yang ada pada tabel kelasnya kalian. Jadi kan yang awal tuh ID kelas, yang kedua nama kelas. Nah, tentu yang diambilnya itu adalah nama kelas, karena ID kelasnya itu adalah auto increment dan isinya juga bukan kelas yang bersangkutan gitu ya. Itu adalah nomor urutnya saja kalau ID kelas. Nah, jadi di v-index yang kita ambil adalah nama kelasnya. Nah, kenapa tadi di SQL ya, di sini di indeksnya, tadi di SQL query-nya. Nah, kenapa seperti ini? Select all from siswa inner join class on siswa ID kelas. Nah, tentu saja karena yang dijadikan primary key adalah ID kelas yang ada di tabel kelas. Tapi di siswa juga kan tadi sudah kita masukin lagi field yang sama dengan nama ID kelas ya. Jadi ada field yang sama di antara tabel siswa dan tabel kelas ya. Jadi di sini ada field yang sama namanya ID kelas di siswa ya. Kemudian di kelas juga ada field yang sama juga, yaitu namanya ID kelas. Nah, itulah yang membuat mereka dapat berelasi karena mereka sama-sama namanya adalah ID underscore kelas ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke step ke-7. Kita akan ngedit lagi tambah.php ya, seperti ini. Nah, sekarang silahkan ke Notepad++ nya kalian lagi. Kemudian kita akan edit yang ada pada tambah.php ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan ini ya. Ambil data ya. Kita akan tambahkan di sini. Kemudian ini kita sisipkan di atas ini ya, include views v tambah. Nah, di atas ini kita akan menambahkan SQL query. Yang pertama select all from class ya. Yang kedua kita bikin lagi variabel data kelas ya, yang isinya adalah mengambil. Jadi kan sebelumnya belum diperkenalkan ya. Jadi kita belum nambahin di mana sih kita akan menampilkan memilih data yang ada pada tabel kelas. Nah, kita tambahin di dalam tambah.php ya. Jadi di sini kita bukan hanya saja select dari yang siswa saja ya. Kita kan masukinnya ke tabel siswa nih ya. Nah, tapi kita juga di sini memilih ya, memilih select all from tabel kelas ini. Langkah selanjutnya kita akan mengubah yang ada pada vtambah.php ya. Text editor kalian itu kan sebelumnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama, yang ibu juga seperti ini. Di sini ada name-nya kelas, kemudian di sini ada option value ya. Option value-nya XERPL1, XERPL2, XERPL3. Istilahnya ditulis manual ya, karena dia ada di views ya, di vtambah.php ditulis manual. Nah, kebayang kalau sebetulnya itu ada banyak kelas dan harus berelasi. Nah, gimana caranya supaya masukin kelasnya juga dari database ya, dari MySQL. Nah, baik, silakan di text editornya kalian langsung ke kolom kelas ya, di vtambah ya. Di vtambah di situ ada kolom kelas. Nah, kalian perhatikan bahwa di sana kita langsung bikin value-nya ya. Di sini contohnya ada 3 kelas, XEERPL 1 sampai XEERPL 2 gitu ya, seperti itu. Nah, ini akan kita ganti dengan yang sesuai ada pada tabel kelas ya isinya. Nah, kayak gimana codingnya? Nah, codingnya adalah seperti ini. Ini codingan yang sudah disesuaikan dengan webnya ibu ya. Jadi di sini ibu bikin murid ya, bikin sebuah variabel lagi murid. Nah, murid ini adalah dari data kelas. Dari manakah data kelas? Nah, kalau kalian perhatikan data kelas ini sebelumnya ada ya, ada di tambah.php. Di sini ya, di sini ada data kelas sebelumnya. Nah, kita bawa lagi ke vtambah. Jadi nanti murid itu dia nge-fetch dari yang data kelas tadi. Nah, kemudian kalau tadi dia langsung ngisi seperti ini. Nah, sekarang nanti kita akan ngambil. Ini codingannya sama dengan yang di slide kurang lebih, hanya saja sudah disesuaikan dengan yang ada di website ibu gitu ya. Nah,
tadi kan seperti ini ya, bahwa di sini nanti ada option value PHP echo row ke ID class. Nah, ini juga sama, di ibu juga ke ID class ya, sama. Seperti itu juga, ngambil ke ID class. Kemudian di situ nanti ada kalau di materi di situ ada selected, kemudian echo row nama kelas. Nah, setelah ID kelasnya diambil, kemudian nama kelasnya. Nah, di sini juga ibu juga ngambil ya, sama ya. Setelah ID kelasnya selected, langsung ke nama kelas. Ya, itu saja ya. Nah, nanti kalian boleh kalau mau nyamakan dengan yang ibu ya, silakan. Nah, selesai di sana, kita hapus select yang sebelumnya ya. Kita hapus, kita ganti dengan yang baru, kita save. Nah, setelah di save, kita kembali lagi ke materi. Nah, materi selanjutnya langkah nomor 9 adalah kita ke tambah.php ya. Nah, nanti di tambah.php-nya kalian akan menambahkan kelas. Nah, nanti postingannya jadi ngambil ke ID kelas. Ingat loh, ini ID kelas ya yang diambilnya, bukan nama kelasnya ya. Jadi nanti kita akan ke tambah.php. Nah, di tambah.php ya, tambah.php-nya ibu seperti ini ya. Nah, ini akan kita ganti jadi apa tadi, ID kelas ya, ID kelas, sama seperti yang ada di slide tadi nih ya, post ID kelas kayak gini. Nah, kemudian ambil post dari data form, jangan lupa ditambahkan pada query insertnya. Nah, insertnya kita cari di bawah, ada insert ya. Nah, ini ya, di kelasnya kita tambahin ID kelas kayak gini ya, kayak gini. Kalau ini kelasnya sama ini kelas, nah ini sama ya. Ini nggak diubah ya, yang ini juga nggak diubah, tapi yang diubah hanya yang di post ini ya. Ini dia diubah jadi SQL-nya sesuaikan dengan yang ada pada database gitu. Setelah mengubah ID kelas, selanjutnya adalah kita ke edit.php. Sama ya, di edit.php-nya juga kita ngubah di situ nama field yang ada pada database ini jadi ID kelas. Nah, silahkan ke ke edit.php-nya kalian. Kemudian di dalam kelas ini yang warna abu-abu ya, kalau pakai Notepad++ juga kita ubah jadi ID underscore kelas. Kemudian yang di bawah di sini akan ada kelas nih ya. Nah, yang kelas ini juga kita ubah nih, di awalnya jadi ID kelas gitu. Nah, ini yang lain-lainnya masih sama. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ya sesuai dengan materi yang tadi. Masih di edit.php. Tadi kan ibu bilang biarkan saja ya yang select from niche-nya ya, select from siswanya. Nah, sekarang kita akan buat lagi nih ya. Kalau misalkan yang ibu nih, di sini kan ada select all from siswa nih, where niche. Nah, di atasnya if empty niche header location itu, nah kalian tambahkan sama kayak yang tadi ada di materi yang ada di slide, yaitu select all from kelas. Kalau yang tadi kan select all from class ya, karena kalian sama kayak ibu, select all from kelas juga samakan aja. Kemudian yang tadinya MySQL berubah jadi MySQLi ya sekarang ya, kayak gitu. Nah, itu disclaimer lagi ya. Jadi di PHP dan XAMPP yang terbaru itu selalu pakai MySQLi ya, bukan MySQL aja gitu ya. Nah, kemudian kita save. Baik, kita mulai lagi. Jadi tadi sebelumnya ibu sudah mengisi tabel kelas ya yang ada pada database ya secara manual langsung dari lokal PHP MyAdmin-nya ya. Kalian juga bisa isi langsung ya. Nah, ini isi langsung, di situ ada ID kelas ya. Ibu mengisi ada 4 kelas ya, XIRPL 1, XIRPL 2, TOI 1, TOI 2 ya. Kemudian jurusannya juga diisi masing-masingnya ya, disesuaikan dengan abbreviation-nya. Nah, setelah itu di sini kita akan coba
tampilkan ya, karena ini kan udah ada nih. Nah, kita akan coba tampilkan. Nah, ini juga tadi Ibu udah coba isi ya. Ibu tadi udah coba isi. Nah, ini sekarang kita akan coba tambah data. Nih, tambah data ya seperti ini. Seperti biasa, ini pilih foto ya. Kalau nggak muncul di kalian itu karena OBS-nya ya. OBS-nya nggak mau muncul tuh. Ibu nggak tahu kenapa. Misalkan kita akan coba masukin sebuah data ya, niche-nya seperti ini. Terus di sini kita kasih nama seperti biasa. Nah, ini harusnya kelasnya ini sudah, nah ini sudah nyambung ya, kelasnya sudah nyambung. Tapi ini karena nggak bisa langsung nggak bisa langsung nampil ya, karena ini kan harus dipilih dulu. Nah, Ibu nggak tahu nih kenapa nggak bisa langsung nampil. Kemudian kita coba simpan. Nah, nanti muncul ya seperti ini. Niche-nya sama ya kayak yang tadi, 123 namanya Vincenzo Castano. Kemudian dia RPL perangkat RPL ya, RPL 2. Nah, di sini akan kita coba edit ya. Kita coba edit. Nah, kalau coba edit dia muncul. Jadi si jurusan ini karena dia text field biasa, dia hanya bisa muncul ngambil kalau di mode edit gitu. Kalau di awal waktu isi memang nggak muncul ya. Kayak gitu. Terus misalkan mau kita delete, nah seperti biasa keluar si bootstrapnya keluar ya, Ajax-nya tidak gitu ya. Alhamdulillah ya sudah beres semuanya. Jadi tidak ada yang error ya. Kalau Ibu tadi langsung edit langsung itu nggak ada yang error. Cuman ya memang harus diisi lagi ya dari awal. Silakan kalian isi lagi dari awal menggunakan ini dulu ya, yang ini dulu nih. Yang ini kalian isi dulu supaya nanti ketika kalian input data siswa, input data ini langsung bisa muncul si kelasnya. Ya, minimal yang kelas ini ya. Seperti itu. Ya, baik, sekarang kalian boleh melihat codingan Ibu ya. Nah, silahkan buat yang mau lihat, yang mau nyalin ya, ini codingan Ibu. Kita mulai dari index.php. Boleh silahkan di pause ya. Selanjutnya kita adakan perubahan di v-index. Ini v-indexnya Ibu. Selanjutnya di v-index ya. Kita mulai dari atas. Seperti ini. Seperti ini. Dan di v-index ini sendiri yang diubah hanya ada satu ya, yaitu adalah ini nih, nama kelas. Kemudian lanjut lagi, setelah ke v-index kita ke tambah.php ya. Ini tambah.php-nya Ibu. Yang diubah ini. Lanjut. Kemudian yang diubah adalah ini. Sudah. Setelah itu silahkan lihat lagi di v tambah. V tambah. Ini ya. Seperti ini. Kemudian Bu nambahin ini tadi ya. Oke, boleh di pause ya. Kemudian di tambah.php
tambah.php adalah seperti ini. Ya, tadi udah ya. ID kelas sama yang ini. Kemudian edit.php. Nah, edit.php-nya seperti ini. Sama ini juga ya. Kelas. Ininya jadi ID kelas. Kemudian tambahan ini yang awal jadi ID kelas. Sudah. Nah, kemudian ambil data kelas di sini. Oke, itu codingan ibu yang ibu ubah hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Nah, kita akan lanjut ke validasi. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah validasi input ya. Nah, di validasi input ini nanti kalian ya, tujuannya implementasinya itu ketika sudah dilakukan ya. Kalau misalkan kita lagi buka form, nah ada validasi pada data siswa. Kalau mau input kemudian nggak sesuai, maka akan muncul peringatan seperti ini ya. Misalkan mohon masukkan NIS dengan benar. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan langsung coba ke vtambah ya. Nah, baik, silahkan buka vtambah.php-nya kalian masing-masing. Kemudian kalau udah nemu, nah ya, nanti kita akan menambahkan codingan yang tadi di atas form ya, di atas form vtambah. Nah, di atas form itu berarti adalah form yang ngepost ya, ngepost mengenai input data ya. Nah, kita akan tambahkan di atas sana. Nah, ini codingannya sudah ibu salin ya, sama kayak yang tadi yang ada di slide ya, yaitu jika kita akan nambahin. Nah, kalau misalkan sukses kayak gimana ya, jadi silakan nanti kalian coba aja dulu ya, kalian salin dulu sesuai dengan yang ada pada slide ya, kayak gini. Nah, kalian silakan tambahin di atas form actionnya ya, di atas form. Nah, selanjutnya setelah itu kita ke ini nih, ke tambah.php. Jadi nanti di tambah.php kalian tinggal tambahin add sebelum $, ya. Nah, jadi yang tadi sebelum $, tidak ada add, nanti akan kita tambahkan add ya. Nah, seperti ini tambah.php-nya ibu. Ini kita akan tambahin add seperti ini. Add. Nah, semuanya kita tambahkan add ya. Kemudian selanjutnya di tambah.php-nya kalian tambahkan ini. Ini ibu kemarin keburu sudah tercoding ya. Nah, tambahin yang ini ya. Nah, ini tuh untuk validasi. Yang ini. Nah, setelah ditambahin add, kalian salin codingan ini if empty NIS flash error mohon masukkan NIS dengan benar. Nah, di sini sama ya, empty. Kemudian kalau misalkan nama lengkapnya juga nggak diisi, keluar lagi mohon masukkan nama lengkap dengan benar gitu. Itu disimpan di atasnya empty foto error. Nah, di situ ya, kalau misalkan ini juga belum, nah nanti seperti ini ya, kalian bisa salin nanti ketika ibu liatin secara fullnya ya, seperti biasa di belakang. Kita save lagi. Nah, kemudian selanjutnya ya, masih di tambah.php di atas select all from class ya, di situ kalian tambahkan ini, yaitu yang barusan ya, kita kan bikin functionnya tadi sukses ya. Nanti ada flash sukses, kemudian ada kalau error ada flash error, kemudian error 1 flash error 1. Ini karena ibu bikinnya 2 ya errornya itu. Kalau misalkan tadi kan di awal kita bikin di vtambah gitu ya. Nah, ada ini ya kan, ada alert danger, kemudian ada sukses dan ada error nih.
Nah, setelah itu ditambah ya tadi di atas kita bikin juga error 1. Nih, kalau misalkan nama lengkapnya masukinnya nggak benar ya, jadi ada 2, ada error sama ada error 1 kalau ibu tambahin 2. Kemudian kita save. Baik, karena barusan kita sudah tambahin error 1 kan ya. Nah, ada satu lagi nih yang belum ditambahkan, yaitu di V tambah. Nah, jangan lupa di V tambahnya juga kalau kalian bikin error 1 juga ya. Error 1 nih buat yang nama lengkap nih ya. Nah, kalau kalian nambahin juga buat yang nama lengkap, silahkan ini ditambahkan. Terus jangan lupa ini ditambahin angka 1 ya. Karena barusan juga ibu bikin kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ditambah, jangan lupa kalau ibu kayak gini nih. Ada yang buat nis, mohon masukkan nis dengan benar. Kemudian ada yang ini nih, else if empty nama lengkap. Mohon masukkan nama lengkap dengan benar. Nah, kemudian sebelum berakhir, ibu ke main CSS-nya ibu ya. Jadi ini ada CSS di mana ibu bikin yang codingan yang tampilan yang sederhana tadi itu cuman di sini ya, cuman segini aja codingnya. Nah, di sini ibu bikin untuk class alert. Nah, class alert ini kelas yang mana? Class alert itu ada yang kalian kan tadi tahu ya di V tambah ada class alert nih. Class alert ya, class alert. Nama kelasnya kan yang ini. Nah, class alert yang ini juga. Nah, di sini ibu bikin yang class alert ini. Nah, ini ibu bikin sebuah tulisan ya buat nanti stylingnya kayak gimana. Nah, kalian kalau mau ngikutin boleh kayak gini ya. Text align-nya center, colornya red, font family-nya Mondemo black, display-nya block, background color papaya whip, colornya sekian, text shadow-nya sekian. Nah, ini ibu untuk bikin text shadow-nya ini ibu nggak ngarang sendiri ya, ibu pakai bantuan CSS generator ya. Kalau kalian mau lihat CSS generatornya ini. Nah, ini nih ya. Di html.cssjs.com. Nah, ini ya. Nah, ibu buat aja. Misalkan ibu mau yang ini, nanti keluar sendiri codingnya. Nanti kalian tinggal tempel ya. Ibu nggak buat sendiri tadi. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke codingan kita. Nah, codingan kita. Nah, di sini setelah ini ya, setelah dikasih class alert seperti ini, kita save juga. Nah, kita balik lagi ke halaman utama, kita ke tambah data. Nah, jadi ketika di tambah data, misalkan udah sampai choose file ya untuk nambahkan foto. Nah, misalkan ibu udah nambahin foto, terus niche-nya dikosongkan. Nah, seperti ini. Tapi nama lengkapnya diisi. Nah, ketika disimpan, nanti muncul kayak gini. Mohon masukkan niche dengan benar. Nah, ini CSS yang ribet tadi ya, biar jadi perhatian aja sih. Kalau kalian bisa dengan lebih baik lagi, misalkan disimpannya di sini di bawah niche ya, lebih baik lagi ya. Berarti kalian udah rapi, formnya ada, tabelnya ada, segala macam. Kalau ibu kan bikinnya cepet-cepetan gitu ya, biar tutorialnya juga lebih cepat keluarnya gitu. Oke, nah misalkan barusan kita coba yang niche ya, misalkan isinya sudah niche-nya sudah diisi, tapi nama lengkapnya enggak. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Nah, apa yang terjadi? Muncul lagi, mohon masukkan nama lengkap dengan benar. Jadi working ya, dua-duanya functionnya sukses dipanggil, flashnya ya. Jadi flashnya berhasil dipanggil, baik yang error, yang label error, sama yang label error 1. Nah, itu saja ya contoh validasi dari ibu, walaupun singkat, mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikannya ke semua codingan kalian ya, terutama yang native PHP ini akan menjadi modal kalian ya, akan menjadi modal kalian ketika kalian awal-awal belajar
CRUD ya, CRUD dimanapun, mau nanti lagi PKL, mau nanti kalian nerusin kuliah, pasti ada nyontek-nyontek lagi gitu ya ke praktikum yang ini gitu, karena di sini sudah full ya tutorialnya. Kalau kalian mengikuti dengan baik pasti bisa. Oke, sebelum berakhir, Ibu seperti biasa akan menampilkan cuplikan ya, silahkan di pause aja. Jadi kebetulan yang diedit adalah ini nih ya, ditambahkan di atas form kalian. Kemudian apalagi? Oh ya, ditambah ya, ditambah. Ini masih sama kayak tadi, cuman Ibu ada ini. Itu saja ya dari Ibu. Mudah-mudahan tutorial kali ini, relasi pada CRUD native PHP dan validasi ya pada native PHP, bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan ilmu hari ini berkah juga ya untuk kita semua, dan kedepannya bisa terus diimplementasikan oleh kalian ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Selalu jaga kesehatan ya, jaga jarak aman, lakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi